Kami telah terhubung dengan salah seorang saksi mata yang berada di lokasi, Bapak Syarif Rahmat. Ya, selamat pagi Pak Syarif. Ini mewakili posko pengamanan TKI, ya betul Pak? Posko Perjuangan TKI. Oke, Posko Perjuangan TKI. Ya, Bapak Syarif bisa menceritakan kepada kami kronologis kejadian kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah. Ini semua berawal yang dari kita ketahui dari antrian. Berawal dari antrian karena berdesak-desakan. Jadi mungkin karena cuaca panas, banyak warga negara Indonesia yang berada di situ yang udah berhari-hari untuk memanfaatkan amnesti ini. Terus jumlah petugas KJRI pun di sana terbatas. Tidak seimbang dengan jumlah WNI yang dilayani. Ada sekitar berapa Pak petugas di sana Pak? Mungkin ibarat sekarang petugas KJRI misalnya ada 200, itu pun udah ditambah dari relawan Gerakan Pemuda Ansor, ditambah lagi dari para guru maupun para siswa. Tapi itu masih belum berimbang dengan jumlah WNI yang mendaftar. Nah, karena cuaca panas, berdesak-desakan, emosi para WNI ini udah mulai tak terkontrol. Nah, memang disayangkan dengan kejadian ini, kejadian kerusuhan ini sebenarnya banyak yang dirugikan. Baik dari WNI sendiri yang dirugikan, KJRI sendiri yang dirugikan. Ya, selain korban tewas Pak, bagaimana dengan korban luka-luka? Ada berapa orang dan mungkin kerusakan di sekitar tempat kejadian? Nah, kalau korban luka-luka jumlah pastinya tidak tahu. Nah, soal adanya yang wafat, itu pun kita masih belum bisa konfirmasi. Maksudnya bisa lebih dari 3 atau bagaimana, itu cuma dapat Bisa lebih dari 3 atau 3 ini sudah dipastikan? Belum bisa dipastikan karena itu pun informasinya dari warga sendiri yang berada di situ. Karena kita nggak bisa mendekat lebih dekat ya, karena udah rame, pihak keamanan polisi huru-hara langsung pasang pagar untuk tidak mendekat. Jadi kita masih belum pasti yang wafat itu ada atau tidak, kita masih belum pasti. Sejak kejadian ini Pak, apakah masih dilanjutkan Pak proses untuk pemberian surat-surat dan juga amnesti dari KJRI? Nah, kita kalau hasil komunikasi dengan beberapa pejabat KJRI, kita harus melihat situasi kondusif dulu. Di samping itu kita pun harus dari pihak keamanan Saudi bagaimana. Jadi untuk sementara dihentikan seperti itu ya Pak? Untuk sementara mungkin dihentikan dulu sampai suasana kondusif. Dalam setiap antrian biasanya bisa menunggu berapa jam Pak? Bisa sejam 2 jam antrian itu. Karena jumlahnya banyak. Per hari itu bisa 6.000, 7.000 orang. Dan ini biasanya adalah TKI yang kasusnya apa saja nih Pak? Ini kasusnya banyak, yang ada yang kaburan dari majikannya, terus ada lagi yang pakai visa umroh overstayer. Bapak sendiri memiliki Cuma data yang Pak? disayangkan sekarang, Memiliki data jumlah total TKI kita yang mengalami masalah di sana? itu sulit kalau didata jumlah WNI yang overstayer atau yang kaburan ya. Cuma diperkirakan bisa mencapai 100.000 lebih. 100.000 lebih. Sejauh ini Pak yang sudah mendapat surat amnesti Pak? Sudah berapa banyak? Sejauh ini sudah mendapat surat amnesti? Kalau diperkirakan, kalau saya informasi terakhir yang minggu-minggu kemarin 40.000. Kalau yang baru-baru ini belum tahu data barunya. 40.000 yang sudah clear seperti itu Pak ya? Iya. Kalau jumlah Cuma masih banyak masalah. Masih banyak masalah. Kalau jumlah Karena SPLP ini ibaratnya pihak Saudi pun masih timpang warga negara kita. masih bagaimana Pak? Pelimpan? Masih ditimpang, ibaratnya masih dilempar sama pihak imigrasi Saudi. Jadi Ini dari jumlah mungkin ini amnesti setengah hati. Oh, amnesti setengah hati. Bisa dijelaskan lagi Pak, kenapa disebut amnesti setengah hati ini Pak? Ya ibaratnya warga udah dikasih SPLP. SPLP itu semacam surat pengganti paspor ya, paspor sementara. Ya. Misalnya orang memilih pulang. Ya.
SPLP ini dibawa ke ke imigrasi Saudi diproses. Nah, bagi yang udah sidik jari saat masuk ke Saudi itu bisa lulus. Tapi yang belum pernah sidik jari itu mental. TKA WNI ini dipaksa suruh cari datanya. Sedangkan taburan gimana untuk mendapatkan datanya? Nomor paspor sudah lupa. Begitu. Ibarat kalau saya melihat ini seakan-akan WNI sama KJRI ini diadu domba. Oke, seperti Jadi itu Pak masih panjang masalahnya, belum selesai dari pemberian amnesti itu, ternyata masalahnya masih banyak yang tersisa ya, begitu Pak? Kesalahan sebenarnya di pusat. Oke, setelah ini Bapak ada rencana untuk apa Pak agar program ini bisa berjalan dengan baik nanti Pak? Mungkin usulan kita ke pemerintah pusat sebaiknya para menteri terkait untuk turun ke Saudi, melakukan pelobian dengan kerajaan Arab Saudi seperti yang dilakukan pemerintah India. Oke, baik.